Hoi, alamal, welcome terus. Hari ini aku pengen bicara tentang luisteren atau listening. Jadi, bagi aku, listening adalah komponen bahasa yang paling penting, lebih penting dari speaking, reading, dan writing. Waarom? Pertama, karena sebagian besar komunikasi keseharian kita dihabiskan untuk listening. Kita nggak mungkin untuk bacot ngomong 24 jam seharian, lidah kita bakal patah. Tapi sebagian besar waktu kita, hampir mungkin setiap saat, kita akan mendengarkan sesuatu. Entah mendengar teman kita ngomong, mendengar YouTube, mendengar media sosial, mendengar TV, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena nggak ada gunanya kita lancar ngomong, cas-cisus, lalalalalala, tapi saat lawan bicara kita ngomong atau respon, kita nggak tahu mau jawab apa, karena kita nggak paham dia ngomong apa. Jadi, penting sekali untuk, sebelum kita latihan speaking dalam bahasa apapun, penting sekali untuk membereskan kemampuan listening kita terlebih dahulu. Tapi bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali ya. Go on, silahkan kalau mau latihan buat speaking dari hari pertama pun, geen problem, tidak masalah. Tapi saranku adalah fokus pembelajaran adalah tetap di luisteren. Kita bereskan dulu listening kita, kemudian kita lanjut untuk latihan spreken atau speaking. Nah, sekarang the vraag is gimana caranya untuk meningkatkan kemampuan luisteren, kemampuan listening dalam bahasa Belanda. Yang pertama adalah meer luisteren atau banyak listening. Oke, I know, jangan bete dulu ini. Cuman ini emang benar ya, ini alasan yang paling jelas dan paling efektif. Kalau kita mau meningkatkan kemampuan luisteren kita dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Belanda, maka cara yang paling efektif emang adalah listening sebanyak mungkin. Karena skill listening kita itu sangat tergantung pada seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk actually listening. Jadi ya tips paling pertama adalah alokasikan waktu tiap hari ya 30 menit sampai 1 jam untuk luisteren, untuk latihan listening bahasa Belanda. Kemudian yang kedua adalah kita harus ketahui bahwa ada 3 jenis listening dalam belajar bahasa. Yang pertama adalah background listening, kemudian passive listening, dan active listening. Background listening itu artinya adalah kita mencoba untuk mendengarkan konten Belanda sambil kita melakukan aktivitas lain, kayak sambil makan, sambil main games, sambil beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Jadi kita selip-selipin. Nah, kenapa ini penting? Karena kita bisa memaksimalkan waktu. Jadi kayak bisa untuk lebih memanfaatkan waktu-waktu luang. Karena ada banyak aktivitas yang kita bisa kita sama-samain dengan listening bahasa Belanda. Kemudian yang kedua adalah passive listening. Pada passive listening yang kalian lakukan adalah hanya duduk, diam, dan fokus untuk mendengarkan konten Belanda apapun yang sedang kalian dengarkan, dan coba untuk memahaminya sebisa mungkin. Kalau ada yang kamu nggak paham atau semuanya kamu nggak paham, ya cuek aja. Intinya kita coba untuk mendengarkan kayak, oh ya kayak gini. Nah, ini sedikit lebih bagus daripada background listening karena kita emang fokus sedikit untuk mencoba mendengarkan, memahami apa yang kita dengarkan. Walaupun kalau masih awal-awal ya susah, tapi no problem. Kemudian jenis listening yang ketiga adalah active listening. Ini adalah jenis listening yang paling good, tapi nanti aku jelasin di tips nomor 5 ya. Tips nomor 3 adalah fokus pada comprehension. Jadi saat kita melakukan luisteren atau listening, kita fokus untuk memahami apa yang mereka katakan. Entah kita pahamnya karena bantuan Google Translate ya nggak masalah. Intinya kita coba paham apa yang kita dengarkan. Nah, dan untuk mempermudah pemahaman, sebenarnya emang sebaiknya kita udah punya dasar-dasar dulu dengan bahasa Belanda. Entah lewat Duolingo, entah lewat kursus, entah lewat buku, dan lain sebagainya. At least kita udah punya dasar-dasar kayak grammar dasar, kosakata dasar, kemudian ya kita udah paham struktur kalimat dasar bahasa Belanda, sehingga akan memudahkan kita untuk listening di awal. Dan juga penting untuk memilih listening sesuai level kita. Jadi kalau kita masih baru belajar bahasa Belanda 1 minggu dan kita udah mendengarkan kayak podcast dedah berita Belanda, maka ya kita bakal frustasi dan nggak akan paham apa-apa. Cuman kita mulai dari hal-hal yang paling basic kayak conversation basic atau kartun-kartun yang dirancang buat anak kecil. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di listening dasar? Nah, berbicara tentang kartun anak kecil, yang paling aku sarankan bagi
pemula yang lagi latihan luisteren atau listening bahasa Belanda adalah kartun Peppa Varken atau Peppa Pig. Peppa Pig ini adalah kartun British yang udah ditranslate, sudah didub ke dalam banyak bahasa internasional, termasuk bahasa Belanda, sehingga ideal digunakan untuk latihan listening. Karena emang itu didesain buat anak-anak, jadi ya kontennya pun ya konten-konten yang sederhana, bahasa-bahasa rumah, bahasa sekolah, bahasa pertemanan anak-anak. Nah, jadi silakan tonton di YouTube Peppa Pig Netherlands Official, dan itu ya tinggal kalian dengarkan aja tiap hari. Kemudian, apa yang kelima adalah apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan active listening. Jadi pada active listening, kita coba betul-betul memahami apa yang kita dengarkan. Nah, ketika kita bertemu kosakata yang baru, kita pause, kita lihat di Google Translate artinya apa, dan intinya kita coba pahami. Nah, baiknya sih pakai video ya, bukan podcast, karena video ada subtitlenya, jadi kita bisa pakai bantuan subtitle. Nah, kalau misalkan orang yang speaking itu terlalu cepat, kita bisa kurangi speednya, sehingga kita bisa paham apa yang mereka bicarakan. Nah, tadi di awal kan aku udah bilang kalau penting untuk mengalokasikan waktu tiap hari untuk latihan listening. 30 menit sampai 1 jam. Nah, yang aku maksud di sini adalah alokasikan waktu untuk aktif atau passive listening ya. Jadi kalau yang background listening tadi nggak usah hitung karena bisa diselip-selipin di aktivitas lainnya. Nah, dalam active listening aku sendiri biasa punya 4 tahapan yang aku lakukan waktu aku belajar bahasa Belanda, aku belajar bahasa Mandarin. Pertama adalah aku dengarkan keseluruhan kontennya, idealnya konten yang nggak panjang lah, kurang dari 20 menit. Aku dengarkan tanpa melihat subtitle, aku cuma dengar dan tanpa pause. Jadi walaupun aku nggak paham, aku dengerin aja. Kedua, aku dengerin lagi, tapi kali ini lihat subtitlenya. Tapi kalau aku nggak paham, aku nggak pause, aku nggak lihat kamus. Intinya aku lihat aja subtitlenya. Nah, yang ketiga, aku baru pause, aku baru lihat Google Translate kalau ada kata yang aku nggak tahu artinya. Dan ini adalah yang ketiga, ini adalah tahap yang paling panjang karena kita harus betul-betul menganalisis, mencoba memahami apa yang dikatakan lewat subtitle, bantuan subtitle. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah kita dengarkan lagi, terserah mau pakai subtitle apa enggak. Nah, ini kurasa aku udah terapin dan ya efektif, lumayan efektif karena kita betul-betul membantu kita untuk aktif mencari tahu apa makna dari konten yang sedang kita dengarkan. Ini juga adalah ini emang paling good, tapi emang menguras waktu dan energi. Tapi jangan khawatir kalau kalian emang lagi nggak fresh buat active listening. Melakukan passive listening juga good, cuman idealnya selalu agendakan waktu untuk active listening tiap hari. Kemudian kita yang tips yang keenam, kalau kita udah naik level, misalkan udah masuk bulan kelima kita belajar bahasa Belanda, tingkatkan lagi level listening kita, apalagi seiring kosakata kita udah nambah, dengan apalagi kalau kalian pakai bantuan Anki untuk menghafal vocab Belanda, maka bulan kelima itu udah banyak lah kosakata yang kalian kuasai sebenarnya, dan bisa kita tingkatkan level ke agak yang intermediate, tapi metodenya tetap sama, tetap pertahankan kayak tadi, background, pasif, kemudian active listening 4 tahap. Nah, ada beberapa konten yang bisa kalian coba kayak Easy Dutch, vlognya Meisje Jamila sama Bibi, dan Nosh Yoh Journal sama lagu-lagu Belanda. Saranku adalah Susan and Freek. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar. Oke, kemudian yang ketujuh adalah kalau kalian udah sampai di tahap advance, misalkan bulan ke-9, tingkatkan lagi level listening bahasa Belanda. Caranya tetap pertahankan, tetap sama. Dan konten yang bisa kalian coba adalah Nos of Drie, kemudian podcast Dedah, kemudian Zondag met Lubach. Sekarang namanya mungkin udah Avon Show met Lubach. Kemudian ya cari vlogger Belanda lain yang kalian suka dan tonton. Kemudian tahap tips yang terakhir nomor 8 adalah enjoy the process. Jadi enjoy aja proses listeningnya, walaupun kita belajar tapi enjoy aja. Karena apa? Dan cara untuk kita biar kita enjoy ya cari konten-konten yang kita suka. Karena ini akan membantu kita untuk agar tetap rajin listening tiap harinya. Kenapa ya? Karena kita suka dengan apa yang kita dengarkan. Kalau kita suka, maka besar kemungkinan tiap hari kita akan show up, kita akan latihan untuk listening. Nah, contoh-contoh yang aku share di atas tadi cuma contoh ya, jadi bukan harus wajib kalian ikuti, cuma contoh. Kalian bebas untuk eksperimen, explore konten apa aja yang bisa kalian pakai untuk listening, untuk listeran bahasa Belanda. Karena ada banyak sekali ribuan konten Belanda di YouTube dan di platform podcast kayak Spotify, dan itu gratis.
itu mudah diakses selama kalian punya handphone, laptop, dan internet. Dan ya, yang kalian perlu lakukan adalah show up every day, do the work, dan betul-betul pasang telinga mendengarkan komitmen waktu tiap hari. Dat is allemaal voor vandaag, voor tips om je luisteren te verbeteren. Denk ik, ja, ik hoop dat dit jullie kan helpen om jullie luisteren skills te verbeteren. Ya, dank jullie wel voor het kijken dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tot volgende keer. Doei.